Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tahun yang sebelumnya part yang ketiga. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 12, untuk membentuk 1 mol CaOH 2 kali. Oke, kalau untuk membentuk artinya nanti posisi CaOH 2 kali di sini dia sebagai produk ya dari CaO dan H2O. Nah, CaO dan H2O-nya nanti sebagai reaktan. Oke, dilepaskan kalor sebanyak 258 kJ. Kalau dia dilepaskan, artinya nanti delta H-nya bernilai negatif. Oke, kita buat dulu ilustrasi reaksinya. Jadi posisi CaOH 2 kali, kita buat dulu reaksi ya. CaOH 2 kali, aquos, posisinya sebagai reaktan. Menjadi salah ya, tadi CaOH 2 kali katanya sebagai produk, berarti dia di sebelah kanan. Oke, kita ganti dulu. Oke, ini dia reaksinya ya. Dan ditanyakan yang di soal diagram tingkat energi. Untuk menentukan diagram tingkat energi, kita ingat lagi dari patokan delta H-nya aja. Ingat rumus dari perubahan entalpi atau delta H sama dengan entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Kita perhatikan di sini, nilai entalpi kita sudah ada di soal nilainya negatif. Nah, kalau dia negatif, gimana caranya supaya hasil delta H kita di sini hasilnya negatif? Nah, caranya supaya hasilnya negatif, entalpi produknya pasti harus lebih kecil kan? Yang kecil dikurang dengan reaktannya besar, kecil kurang besar, pasti hasilnya negatif, ya enggak? Nah, jadi nanti kalau kita menggambarkan posisi dari reaktannya harus lebih besar dan produknya harus lebih kecil. Nah, yang mana reaktan, yang mana produk? Yang di sebelah kiri panah, nih ya, ini sebagai reaktan. Oke. Yang di sebelah kanan atau hasil ini disebut dengan produk. Nah, sekarang coba kita lihat dalam grafik. Carilah yang produknya di atas dan reaktornya berada di bawah. Karena kan kalau kita lihat dari gambar grafik ini semakin ke atas di sini nih, ini semakin besar dan di bawah ini semakin kecil nilainya. Coba kita lihat. Posisi produk harus berada di bawah, harus lebih kecil. CaOH harus berada di bawah. CaOH yang di bawah ada pilihan B, C, D. Nah, berarti kemungkinan B, C, D jawabannya. Coba kita cek lagi. Dan delta H-nya tadi harus bernilai negatif. Nah, yang mana yang negatif? Yang negatif cuman pilihan yang D. Jadi yang paling tepat jawabannya untuk nomor 12 adalah D. Oke, bisa difahami ya? Soal nomor 13, diketahui reaksi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, delta H-nya negatif 483,6 kJ. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Perubahan entalpi pembentukan uap air 483,6 kJ. Oke, benar nggak di sini? Perubahan entalpi pembentukan uap air. Salah ya. Di sini dia bernilai negatif. Ini kan delta H-nya nih. Delta H-nya negatif. Nah, pernyataan 1 salah. Oke, ingat triknya. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Coba nggak ada salahnya, kita cek dulu ya. Benar nggak 3 ini salah? Pembakaran 1 mol gas H2 diperlukan 241,8 kJ. Oke, benar nggak? Coba cek.
Salah juga, karena bukan diperlukan, karena kan ini tandanya negatif. Kalau negatif ini artinya dia membebaskan kalor. Ya, seharusnya negatif atau membebaskan 241,8 kilojoule. Karena untuk 1 mol, kalau dia 1 mol H2, berarti nanti setiap delta H-nya kita bagi 2. Oke ya, tapi tetap salah karena dia harusnya membebaskan, bukan diperlukan. Oke, triknya kalau 1 salah, 3 salah, langsung cek nomor 2. Ingat, nomor 2. Kalau 2 nanti salah, 4 pasti benar. Oke, kita cek nomor 2. Pembentukan 1 mol uap air diperlukan 241,8 kilojoule. Salah ya, karena bukan diperlukan, tadi dibebaskan. Dibebaskan kalor, karena negatif tadi ya. Nah, jadi kalau 1 salah, 2 salah, pasti jawabannya 4 saja. 4 saja pasti benar. Nah, coba kita cek benar nggak 4 ini. Pembentukan 2 mol air dilepaskan 483,6 kilojoule. Benar ya? Untuk 2 mol. Kalau 2 mol tetap kita pakai delta H yang negatif 483,6. Tapi seandainya kalau minta untuk 1 mol, kita bagi 2 delta H-nya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat nomor 13 adalah 4 saja. Kalau pilihannya 4 saja, jawabannya D. Soal nomor 14, bila 2,3 gram dimetil ether dibakar pada tekanan tetap, kalor yang dilepaskan adalah 82,5 kilojoule. Berdasarkan data ini, kalor pembakaran dari dimetil ether. Oke, kita akan mencari kalor pembakarannya. Kalor pembakaran dari dimetil ether atau delta H, C, delta H-nya sama dengan negatif Q dibagi dengan mol. Oke, jadi kita akan mencari nilai mol dari dimetil ether dulu. Ingat rumus mol. Mol sama dengan massa dibagi dengan mR. Nah, berapa masanya di soal? Masanya di soal untuk dimetil ether 2,30 gram. Kemudian MR-nya ada 46. Tinggal kita bagi aja. 2,30 dibagi 46. Hasilnya sama dengan 0,05. Oke, udah dapat molnya. 0,05 mol. Nah, kita masuk ke rumus delta H di awal tadi. Min Q per mol. Nah, Q-nya sudah ada di soal. Q-nya katanya ada 82,5 kilojoule. Dan harus diperhatikan di sini, dilepaskan. Kalau dia dilepaskan berarti kalornya negatif. Jadi, negatif min 82,5 kilojoule dibagi 0,05 mol. Sehingga hasilnya min kali min positif ya. Jadi hasilnya nanti positif 1650 kilojoule per mol. Oke, ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya D. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Kita ingat lagi rumus kalorimeter. Soal nomor 15, X dan Y adalah dua unsur gas yang dapat membentuk senyawa XY sesuai unsur dengan reaksi sebagai berikut. Oke, bisa dilihat reaksinya ya. Kalor sublimasi senyawa XY pada penurunan temperatur adalah yang mana pilihannya? Oke, sekarang kita ingat kembali, kalau sublimasi atau menyublim perubahan wujud dari apa ke apa? Ingat ya, kalau menyublim perubahan wujud dari solid ke gas atau padat ke gas. Jadi kita di sini untuk menjawab soal nomor 15, usahakanlah nanti persamaan reaksinya jadi XY solid atau XY padat menjadi XY gas. Jadi persamaan reaksi yang ada di soal ini harus kita arahkan menjadi XY solid menjadi XY gas. Coba perhatikan XY solid berada di persamaan berapa? Di persamaan reaksi nomor 3 ini ya, XY solid. Nah, kita mau minta koefisiennya 1 dan di sebelah kiri. Jadi reaksi nomor 3 akan kita balik dan dibagi 2.
Nah, kalau kita balik, jadi posisi XY-nya nanti sebelah kiri. 2 dibagi 2, 1. Jadi, XY, kita buat dulu ya persamaan reaksinya. XY solid menjadi sebelah kanannya setengah X2 gas, X2 gas, ditambah dengan setengah Y2 gas, dan delta H-nya nanti karena dibalik jadi negatif C, dan dibagi 2 negatif C per 2. Selanjutnya posisi dari XY gas di reaksi nomor 1. Dia minta di sebelah kiri dan posisinya juga di sebelah kanan, dan posisinya juga di sebelah kanan, tapi koefisiennya harus 1. Jadi reaksi nomor 1 hanya kita bagi 2 saja. Karena reaksinya kita bagi 2, delta H-nya juga wajib kita bagi 2. Oke, sekarang kita jumlahkan dan coret sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama. Coba kita cek, ada yang sama. XY gas ini habis, X sol gas setengah X2, setengah Y2, setengah Y2 gas. Habis ya. XY solid dengan XY gas nggak bisa kita coret karena wujudnya beda. Jadi tinggal sisa reaksi kita XY solid menjadi XY gas. Nah, sesuai nggak dengan yang ditanya? Sesuai ya. Kalau sudah sesuai, delta H-nya tinggal kita tambah. A per 2 min C per 2. Ada nggak pilihannya? Oh, ternyata nggak ada. Tapi ini bisa kita ubah ke bentuk lain ya. A per 2 min C per 2, ini boleh kita keluarkan 2-nya. Jadi 1 per 2 dikali A min C. Sama kan artinya? Setengah dikali A, setengah A, setengah kali min C, min setengah C. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah C. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terbaru di tahun 2021 kemarin. Ada juga soal termokimia ya. Soal berikutnya nomor 16. Soal nomor 16 UTBK tahun 2021 kemarin ya. Perhatikan diagram entalpi di atas. Nilai perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, kalau untuk perubahan entalpi pembentukan nih ya. Pembentukan standar. Kalau pembentukan artinya nanti padatan dari si CSF ini berada di sebelah kanan atau di produk. Oke ya. Nah, si CSF ini terbentuk dari unsur. Unsur apa? CS dan F. Coba kita buat dulu persamaan reaksinya. Oke, ini dia persamaan reaksinya. Kita akan melihat dalam diagram ini yang mana yang ada reaksi CS ditambah setengah F2 menjadi CSF. Kita lihat hubungannya, berarti di sini akan mencari nilai delta H-nya ya. Nah, ini ya kan ada CS ditambah F2 menjadi CSF. Berapa nilai delta H-nya? Delta H-nya ini jarak dari reaktan ke produk. Jadi ini termasuk reaksi eksoterm nanti ya, karena produknya berada di bawah. Jadi di sini diketahui ada delta H1 dalam berdasarkan gambar grafiknya. Nah, jadi hubungan grafik yang paling tepat dari gambar ini, yang paling tepat ya udah jawabannya A. Oke, bisa difahami ya untuk soal nomor 16. Ini UTBK 2021 kemarin. Gambar grafik ini kayaknya aja ribet, tapi jawabannya simple banget kan? Karena yang ditanya pembentukan standar padatan CSF. Cari aja di mana posisi CSF-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan reaksi berikut. Keterkaitan antara A, B, dan C adalah, kita perhatikan lagi persamaan reaksi kita. Nah, persamaan reaksi yang pertama, kita anggap yang ini persamaan pertama, ini kedua, dan ini persamaan yang ketiga ya. Persamaan yang pertama, kalau kita perhatikan, ini jumlah dari persamaan kedua dan yang ketiga. Benar nggak? Benar ya. Tapi posisinya nanti, ini kan CO2-nya berada di sebelah kanan. Sedangkan ini sebelah kanan juga, tapi koefisiennya ini 3 dan di sini 1. Jadi artinya reaksi nomor 2 ini akan dikali 3 nanti. Ingat ya, akan dikali 3.
Oke, kita lanjut lagi. Posisi dari Fe2O3 ini sebelah kanan. Sementara yang di soal persamaan reaksi 1 dia di sebelah kiri. Jadi reaksi 3 nanti akan dibalik. Coba kita ubah posisinya dulu dan nanti kita lihat hubungan delta H-nya. Oke, sekarang kita coret unsur yang sama yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ada O2 ya. 3/2 O2, di sini juga ada 3/2 O2 habis. Jadi sisanya tinggal Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Sudah sesuai reaksinya dengan yang diketahui di soal nomor 1 ya, di reaksi yang pertama sudah mirip. Nah, sekarang tinggal kita tentukan berapa nilai delta H-nya. Berarti delta H untuk reaksi yang pertama, A, delta H yang pertama kan A. Jadi kita buat A. Nah, reaksi yang pertama ini total dari reaksi yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita buat A sama dengan reaksi yang kedua berapa? 3B. Ini delta H-nya. 3B. Kita ganti 3B. Oke. Delta H yang kedua negatif C yang ketiganya. Negatif C. Berarti 3B negatif C. Oke, ada nggak pilihannya, hubungannya? Oh, nggak ada. Yang di pilihannya C, kita buat sama dengan. Ya udah kita pindah aja di ruas sebelah kiri C. Berarti C pindah ke kiri, C sama dengan 3B, 2A pindah ke kanan jadi negatif A. Jadi jawabannya C sama dengan 3B negatif A. Ada nggak? Coba cek jawabannya. C sama dengan 3B negatif A. Oke, jawabannya adalah B. Oke, bisa difahami ya soal nomor 17? Soal nomor 18, pencampuran CaO dengan AR40O untuk Ca40, O16, dan H2O kalor jenis spesifiknya 4 Joule ke gram berlebih memberikan reaksi sebagai berikut. CaO ditambah H2O menjadi CaOH2 kali, delta H-nya negatif 64. Oke, nah di soalnya, bila panas yang dihasilkan reaksi ini mampu menaikkan suhu 100 gram air sebesar 0,1 Kelvin, maka jumlah CaO yang bereaksi berapa gram? Untuk mencari berapa massa dari CaO, berarti kita harus tahu dulu berapa mol yang digunakan dalam reaksi ini. Tahap pertama, kita cari dulu berapa nilai Q-nya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke. M-nya sudah ada di soal 100 gram. 100 gram dikali dengan C 4 Joule Kelvin min 1 gram min 1 delta T-nya 0,1 Kelvin. Ada di soal semua ya datanya. Kita kalikan semuanya 100 kali 4 400 kali 0,1 40 Joule. Oke, dapat Q. Sekarang kita masukin ke rumus delta H. Ingat rumus delta H ya. Delta H sama dengan min Q per mol. Oke, delta H-nya kan ada juga di soal min 64 kJ. Karena di sini satuannya joule, berarti harus kita ubah juga ke joule. Kilojoule ke joule kita kali dengan 1000, ya kan? Dikali 1000 jadi 64.000, boleh kita ganti di sini. 64.000 Joule negatif ya, sama dengan Q-nya tadi rumusnya kan negatif nih, berarti negatif 40 Joule per mol. Oke, dapat nilai mol kita di sini. Min bagi min plus ya, berarti ini nolnya bisa kita coret nih 1. Ini habis, di sini masih sisa 2. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Jadi ini boleh kita sederhanakan jadi molnya sama dengan 1/16 tambah nolnya 2 di belakang 1600. Oke, dapat nilai mol. Yang ditanya massa. Ingat rumus mol sama dengan massa per mR. Molnya kita ganti 1/1600 sama dengan massanya yang kita cari, kita anggap X aja, per mR-nya Ca40, O16, 40 tambah 16 sesuai CaO ya. 40 tambah 16, 56. Berarti ini kita per 56. Oke, kali silang aja. Dapat X sama dengan
56/1600. Oke, berapa jawabannya? 56 dibagi 1600 hasilnya 0,035 gram. Nah, ini jawabannya. Oke, ada nggak? 0,035 gram. Ada, jawabannya D. Bisa ya? Oke, sekian dulu ya pembahasan termokimia part yang ketiga. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.